materi novel ini ada contoh analisis sederhana. Jadi mungkin hal-hal kecil dalam kita menganalisis novel. Saya singgung dulu untuk awal, ini pengertian sudah pasti. Pengertian adalah karya prosa yang kata ada 40 ribu atau lebih. Ya. Kita akan mengulang sedikit ya bentar. Mulai dari pengertiannya adalah karya prosa yang memiliki kata 40 ribu atau lebih. Kita lanjut yang selanjutnya, contoh analisis sederhana. Dalam kegiatan hari ini kita akan memakai satu novel yang sangat terkenal, bahkan sudah ada filmnya, yaitu adalah Laskar Pelangi. Laskar Pelangi sudah pernah dengar? Sudah. Nah, pernah lihat filmnya? Tidak. Pernah baca novelnya? Tidak. Kalau tanya Harry Potter pernah kan? Pernah dengar lagunya? Pernah. Berikut adalah penjabaran contoh analisis sederhana terhadap novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Analisis ini dilakukan berdasarkan unsur-unsur intrinsik atau unsur dalam dan juga ekstrinsik atau unsur luar dengan fokus pada tema, tokoh, alur, dan hubungan ekstrinsik. Yang pertama itu ada tema. Temanya apa? Perjuangan pendidikan di daerah terpencil. Sama seperti kita. Kita itu bukan desa sebenarnya, pelosok. Kita itu di pelosok sebenarnya. Bedanya akses untuk ke kota itu lebih mudah. Kalau di dalam novel Laskar Pelangi itu amat sangat sulit. Nah, sudah jelas tempatnya di Bitung. Tema utama novel ini adalah perjuangan untuk mendapatkan pendidikan di daerah terpencil dan miskin yang mencerminkan nilai ketekunan, solidaritas, dan harapan. Andrea Hirata selaku penulis ingin menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang membangun mimpi dan melawan keterbatasan. Contoh-contohnya, tokoh-tokoh seperti Ikal dan teman-temannya berjuang melawan kemiskinan dan minimnya fasilitas sekolah di Belitung. Jadi di Belitung waktu pembuatan novel atau film ini itu sangat bisa dibilang memperhatikan. Kalau kalian melihat ada satu daerah ada sekolah yang tidak ada dindingnya. Ada. Arah mau ke Kabupaten Sambas. Sekolah SD yang tidak ada dindingnya. Itu hampir sama. Cuman bedanya kalau sudah difilmkan, mereka tidak mungkin mengambil sorot itu. Ini di novelnya sang penulis yaitu Andrea Hirata ini menggambarkan sebuah keadaan sekolah yang sangat sebenarnya tidak layak disebut sekolah, tetapi hanya itu yang mereka punya. Dan untuk akses dari rumah warga ke sekolah itu sedikit agak jauh sebenarnya. Kalau kita di sini alhamdulillah sekarang sudah lebih naik lagi, telak naik. Tapi kalau mereka itu susah. Dan penulis juga mengatakan tema ini relevan dengan isu pendidikan di Indonesia, mendorong siswa untuk menghargai akses pendidikan yang mereka miliki.
Jadi sebenarnya novel Laskar Pelangi itu adalah novel yang sedang, kita ngomong gampangnya, menyindir, terutama di bagian pendidikan. Karena tidak semua akses pendidikan itu mudah. Ada yang harus melewati jembatan yang sisa talinya doang, itu sampai sekarang. Ada yang harus berangkat menggunakan perahu yang kalau diisi dengan kebanyakan tenggelam. Ada yang harus berjalan mengitari anak sungai. Ada sampai sekarang masih ada. Terutama di bagian timur Indonesia. Ini Andrea Hirata selaku penulis ini menyampaikan pesan tersebut. Yang kedua itu adalah tokoh utama, yaitu si Ikal, seorang protagonis cerdas dan juga gigih. Ikal adalah protagonis utama, digambarkan sebagai orang cerdas, kreatif dan gigih yang menjadi pemimpin kelompok teman-temannya. Walaupun di situ ada kata teman-temannya, bukan berarti mereka banyak. Pada saat membuat film Laskar Pelangi itu hanya di bawah 20 orang. Dan Ikal sebagai pemimpin. Untuk ukuran gedung yang sebesar itu hanya 20 orang. Di bawah 20 orang. Atau bahkan bisa dibilang di bawah 10 orang. Untuk muridnya. Penokohan dilakukan melalui deskripsi langsung. Misalnya Ikal adalah anak yang paling pintar di sekolah, dan tidak langsung melalui tindakannya. Mengorganisir teman-teman untuk belajar dan menghadapi guru yang keras. Kalau sekarang ini disebut dengan demo, yaitu mengorganisir teman-temannya untuk menghadapi guru yang keras. Kalau zaman dulu itu masih baik, sekarang disebut dengan demo. Bisa dibilang seperti itu. Iya, ada, terutama guru-guru yang bermasalah. Misal terlalu keras atau komunikasi dan juga yang lainnya seperti itu. Ada guru. Contohnya sudah disebutkan di sini, Ikal sering menggunakan imajinasi untuk mengatasi masalah, seperti membuat sekolah di pantai. Tokoh antagonis tidak dominan, tapi lebih pada tantangan eksternal seperti kemiskinan. Analisis tokoh membantu siswa memahami perkembangan karakter. Nah, Ikal mulai sebagai anak nakal, lalu berkembang menjadi inspirasi. Ikal datang sebagai anak nakal dan pulang sebagai inspirasi. Kita lanjut yang ketiga, alur pendahuluan kehidupan di Belitung. Klimaksnya perjuangan sekolah dan resolusi, yaitu sebagai kesuksesan. Ini pendahuluan itu sudah harus jelas dulu. Pendahuluannya kayak gimana nih? Wah, disebutkan lah, misalnya kehidupan di Belitungnya, bukan kehidupan di sekolahnya, tetapi keseluruhan untuk di Belitungnya. Dan untuk klimaksnya itu perjuangan sekolah. Gimana cara guru dalam menarik murid, gimana untuk mendapatkan media atau fasilitas yang memadai dan juga lain sebagainya. Dan resolusinya itu adalah sebuah kesuksesan yang akan dicapai oleh anak-anak sekolah tersebut, Ikal dan juga teman-teman. Alur novel ini linear, dimulai dari pendahuluan yang memperkenalkan latar belakang. Ada yang masih ingat linear? Ya. Alur linear itu adalah alur yang paling umum digunakan di dalam novel. Hampir semua, tetapi tidak
Sama kayak novel itu fiksi, tetapi ada yang nyata walaupun sedikit. Oke, kita lanjutkan ke 4. Ada hubungan ekstrinsik menggambarkan ketimpangan pendidikan di Indonesia pada era 1900-an, 1990-an, mendorong siswa untuk menghargai akses pendidikan. Secara eksplisit, mobil ini terdiri dari pengalaman pribadi yang dia dirata sebagai anak beruntung yang berjuang berbeda. Jadi zaman dulu, terutama di Laskar Pelangi pada zaman 90-an, hanya anak-anak bangsawan dan juga orang kulit putih yang boleh bebas sekolah. Jadi untuk anak-anak yang sorry to say, mereka yang di bawah, menengah ke bawah itu bisa sekolah tetapi tidak mendapat akses yang penuh. Kita kasih gambaran simpel, misalnya Sally, itu maaf Sally adalah anak orang nggak punya penglarak. Lia, alhamdulillah nih, menengah ke atas nih. Lia mendapatkan semua media atau akses di sekolahnya. Kita kasih gambaran simpel. Kamar mandi. Zaman dulu yang boleh pakai ini itu menengah ke atas. Menengah ke bawah tidak diperbolehkan memakai kamar mandi. Kamar mandi yang dimaksud itu toilet, toilet dalam sekolah. Ada lagi yang lainnya, buku tulis, alat tulis dan juga yang lain-lain. Mulai dari baju, pokoknya kelihatan lah mana orang yang nggak punya dan juga orang yang punya, itu kelihatan. Untuk zaman dulu, kalian pernah melihat di sosial media, entah TikTok, Instagram, Facebook atau yang lain, ada anak timur yang main menggunakan baju merah putih. Main. Kita di sini sudah tidak boleh melakukan. Sebenarnya memang tidak boleh dari dulu untuk main dengan menggunakan seragam sekolah. Tapi mau gimana? Mereka baju sehari-hari itu susahnya anak-anak. Itulah kenapa Andrea Hira dari mulai keresahannya pribadi menciptakan novel yang berjudul Laskar Pelangi. Karena ironi yang terjadi pada saat itu adalah kebenaran yang harus dibuka. Anak zaman sekarang itu tidak tahu kejadian seperti ini yang dialami Andrea Hira. Andrea Hira pernah merasakan itu dan ingin menceritakan, ingin meluapkan keresahannya dalam dunia pendidikan, kesulitan akses media dan juga gedung atau fasilitas yang dianaktirikan, dan bisa kita bilang dianaktirikan pada zaman itu. Terbitlah sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Jadi untuk sekarang saya ucapkan terima kasih, tetapi saya ingin menanyakan satu hal. Saya ingin bertanya kepada satu orang dulu, kepada Lia. Tokoh utama dalam novel yang dari tadi kita jabarkan sebegitu banyaknya, itu adalah siapa? Dari novel Laskar Nah, Pelangi. dari novel Laskar Pelangi. Ika. Ya. Tokoh utama dari novel Laskar Pelangi itu adalah Ika. Dengan peran yang begitu banyak, datang sebagai anak akal dan pulang sebagai inspirasi.
Itulah kita. Baik, untuk hari ini saya cukupkan. Saya